Baik, saya buka acara Ngaji Nusantara pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada sahabat-sahabati dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan bergabung pada acara Ngaji Nusantara Ta'lim Muta'alim pada sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk kedepannya. Marilah kita buka acara Manu pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sesi saya persilahkan waktu kepada Mas Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila ambil muslimin jami'in malaikatil muqarrabin summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha husan ila abana wa ummahatina wa jadana wa jadana wa nisyal musyal wa syadidata asatidatina ila hadrati al-mu'alif fi hadal kitab ta'lim muta'alim Burhanuddin al-Jarunji Urallah dunubuhum wa sadara uyubuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk sahabat dan sahabati semua yang saya hormati, pada sore hari ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hakikatnya fikih itu, maka pada hari ini kita masuk ke bab yang terbaru, yaitu Faslun fin niyati fi khali ta'alumi, yaitu bab tentang niat dalam keadaan menjadi seorang murid, dalam belajar. Ya. Jadi kita hari ini itu membahas tentang bagaimana sih niat kita dalam belajar itu. Apakah niat kita sudah baik maupun belum. Kayak gitu. Summa la budda lahu minan niyah. Di situ ada kata la budda, maka harus. Fi zaman ta'allumi al-ilmi. Setiap pelajar itu harus menata niatnya. Idin niyah yal aslu fil jami'il ahwali li qawlihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niyah. Ketika akan belajar, karena niat itu adalah pokok dari segala amal perbuatan. Sehingga Nabi Muhammad itu bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Lah niat itu pada di mana sih niat itu? Niat itu sebenarnya dalam hati kita. Ya. Apakah dalam melaksanakan awal kita sudah benar-benar menjalankan dengan baik? Niatnya itu harus ditata dari awal. Ya, ini sumala budalahu. Seorang pelajar itu harus mempunyai niat baik dulu. Contoh ketika ingin belajar ta'lim muta'alim, berarti niatnya harus ditata dari awal. Apakah belajarnya itu untuk memperbaiki diri sendiri, untuk menghilangkan kebodohan, ataukah niat itu memang untuk belajar tapi ada suatu riak pada diri kita sendiri nanti. Dalam arti niatnya nanti untuk takabur gitu ya. Sehingga semua perbuatan itu menjadi baik, perbuatan menjadi jelek, itu bergantung pada niat kita. Tuh, kita dalam berjuang, kita dalam sehari-hari ingin melaksanakan kegiatan apa, itu bergantung niat kita semuanya.
Jadi seorang yang tampaknya mungkin lebih baik dalam melaksanakan kegiatan, belum tentu dalam niatnya itu baik. Ya, ini harus di hati-hati dalam diri kita. Wabil khusus adalah untuk belajar kita. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah itu bersabda. Rasulullah itu bersabda atau mengatakan kamin amalin yutasawwiru bi syurati a'malid dunya wa jasiru bi husnin niyah minal a'malil akhirah. Banyak perbuatan atau amal perbuatan yang tampaknya di dalam dunia itu baik, tetapi karena didasari niat yang baik pula, maka menjadi amalan-amalan akhirat. Maksudnya bagaimana? Kita dalam menjalankan contoh perbuatan di dunia, di jalan itu ada suatu batu-batuan. Ketika batu-batuan itu tidak disingkirkan, maka nanti menjadikan kecelakaan. Ya, seumpama kayak gitu. Nah, kita singkirkan, niatnya adalah untuk menolong orang lain. Maka perbuatan dunia yang tampak seperti itu sudah tergolong dalam perbuatan akhirat. Kebalikannya, wa kan min amalin yustasyawiru bisuratil a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak sekali suatu perbuatan yang itu adalah contoh tampaknya itu kegiatan akhirat. Kegiatan akhirat. Tapi itu menjadi amal dunia saja karena tidak diniati dengan yang tidak ikhlas. Maksudnya bagaimana? Kita melaksanakan kegiatan peribadahan. Contoh, kita belajar taklim atau kita mengaji. Itu kan tampaknya kan kegiatan itu adalah kegiatan akhirat. Tapi karena niatnya itu ada ujub. Niatnya itu hanya ingin dipandang, oh kalau saya belajar ini, biar saya itu loh dilihat yang lain, saya menjadi orang yang baik. Saya menjadi orang yang benar-benar rajin kayak gitu. Maka niat itu sudah terlebur menjadi niat apa? Menjadi niat dunia saja. Dia sia-sia, tidak menjadi niat akhirat. Padahal suatu niat yang terbaik itu adalah niat akhirat jika dibanding dunia. Syukur-syukur itu adalah niat dua-duanya. Ya niat di dunianya itu baik, niat akhiratnya kita dapat. Yaitu tergolong yang kategori pertama tadi. Kalau kategori yang kedua ini, banyak sekali kita melaksanakannya. Contoh kita puasa. Kita ternyata sering puasa. Contoh puasa Dalail, puasa Daud. Tapi niatnya untuk apa? Niatnya hanya untuk, oh nanti agar istri saya cantik. Oh agar nanti suami saya ganteng, kayak gitu. Maka itu hanya untuk apa? Niatnya. Niatnya sia-sia. Dia hanya didapat di dunia, tidak didapat di akhirat. Begitupun pula untuk niat belajar. Dari awal harus ditatap benar-benar masalah niatnya. Jangan sampai niat tersebut menjadi suatu niat yang jelek. Tuh. Kemudian kita lanjutkan wayan bagi ayyan wil muta'alima bitolabil ilmi ridha Allah ta'ala wa daril akhirah wa izalati jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ahya'iddin wa ibqal islam fa inna baqa'al islam bil ilmi. Maksudnya bagaimana? Niat seorang pelajar itu dalam menuntut ilmu benar-benar ikhlas, mengharap ridhonya Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan, dan orang lain menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari bagi pemeluknya atau umatnya yang berilmu. Itu maksudnya bagaimana? Kita ketika dalam mencari ilmu, itu niatnya adalah benar-benar niat karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niat kita untuk yang lain. Contohnya, niat hanya untuk agar bisa mendalami ilmu ini. Jangan sampai seperti itu. Tapi niat utama kita adalah mencari ridhonya Allah. Di situ ada beberapa yang disebutkan.
seorang pelajar dalam mencari ilmu itu niatnya yang pertama mencari ridhonya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, mencari kebahagiaan di akhirat, mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi ketika kita dalam belajar, niatnya itu satu, mencari ridhonya Allah, dua, mencari kebahagiaan di akhirat. Ingat, hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Bahkan dikatakan hidup 1000 tahun di dunia itu ibaratnya satu hari di akhirat. Jadi kita hidup ini janganlah kita mencari keduniawian saja. Tapi kebahagiaan ini adalah yang paling bahagia mana? Yaitu bahagia akhirat. Niat yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Jadi seorang pelajar itu niatnya menghilangkan kebodohan, bukan berniat yang lain. Niatnya apa? Agar kita menjadi orang yang tahu, agar jahil kebodohan kita itu dihilangkan. Kemudian niat yang keempat, yaitu untuk menghidupkan agama. Dalam pencari ilmu kita itu untuk apa? Untuk berjuang. Di mana-mana itu pasti dikatakan, kamu ingin menjadi orang yang baik, kamu belajar ilmu biologi, belajar matematika, belajar ilmu fisika. Jangan diniati untuk yang lain, tapi berniat untuk apa? Yaitu menghidupkan agamanya Allah. Itu niatnya, ya. Bukan untuk menjadi yang terbaik, kayak itu. Ataupun berniat, oh saya fisika, agar apa? Agar nanti ketika saya udah selesai, saya bisa mendaftarkan PNS. Jangan, niat itu dihilangkan dari sekarang. Karena dengan ilmu itu, dengan niat baik kita itu, semuanya nanti akan ikut ya. Itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, yaitu melestarikan Islam. Itu sama aja ke niat yang kelima, yaitu menghidupkan agamanya Allah. Kemudian wala yasihu yudu wa taqwa ma'al jahli wa ansyada syekhul imam al-ajalu burhanuddin syahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Maksudnya apa di sini? Bahwa seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai sikap zuhud dan takwa. Karena dengan zuhud dan takwa itu tidak sah apabila seorang itu tidak punya ilmu. Ini maksudnya bagaimana seperti ini. Kamu itu ketika dalam belajar, ya kan, dalam belajar senantiasa mengharap ridhonya Allah, ridhonya Allah. Tapi ridho tersebut itu tanpa disertai dengan ilmu. Contoh, kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat, sholat terus. Ternyata dia itu tanpa ilmu, yaitu maka peribadahan tersebut menjadi tidak sah, tidak sah. Jadi apapun itu harus tahu dengan ilmunya. Pakar sekarang, oh pengobatan COVID-19. Pasti itu yang ditujukan apa? Seorang pakar-pakar yang berhubungan tentang, oh mendalami tentang bakterial atau virus. Pakar itu pasti mempunyai ilmu. Semuanya berkegiatan itu pasti dengan ilmu. Sehingga Syekh Burhanuddin itu bersair. Nah, syairnya bagaimana? Itu dikatakan fasyadun kabirun alimun mutahadik wa akbaru min hujahilun mutasyik huma fitnatun fil alamina adimah limang bihima fi diniya ya masyik. Maksudnya bagaimana? Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya itu lebih lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Maksudnya ini bagaimana orang bodoh itu
tapi dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tapi dia tekun beribadah. Itu lebih bahaya daripada orang yang paham, tapi dia itu tidak melaksanakan. Dan ini merupakan apa? Kiasan betapa mulianya orang yang lebih tahu. Perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang alim di sini pasti ada perbedaannya, ya. Sehingga di situ orang yang ibadah terus, tapi dia tidak mempunyai ilmunya, itu jauh lebih buruk daripada orang yang paham, tapi dia tidak melaksanakan itu. Dan yang baik yang mana? Yang tahu ilmunya dan dia melaksanakannya. Itu adalah yang baik. Kemudian wayanwiya bi syukri ala nikmatil aqli wa sihhatil badani wala yanwiya bihi iqbalan nasi wala istihajja li khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu itu harus diniati syukur nikmat kepada Allah. Baik niat itu syukur nikmat akal, kesehatan badan. Jangan sampai bersifat niat itu supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Mulai sekarang niat kita dalam menuntut ilmu itu harus dibenahi. Kita itu sudah sehat jasmani kita atau akal kita syukuri. Coba kita bayangkan saat ini. Ketika kita tahu ya saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 saat ini, itu perjuangannya jauh lebih besar. Dia ingin belajar seperti ini, susah banget. Kita aja yang cuma sakit gigi aja, luar biasa enggak sakitnya, luar biasa. Tidur nggak enak, makan pun nggak enak. Kita mau dikasih uang 1 juta pun di depan kita, disuruh beli makanan apapun, dirasakan nggak enak. Karena kita hanya sakit gigi. Gitu. Ya. Jadi syukur ini harus benar-benar diperbanyak mulai sekarang. Sehingga la in syakartum la azidan nakum. Wala in kafartum inna adabil lasyadid. Apabila kita itu bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan menambah nikmat kita. Dan sebaliknya, apabila kita kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan menghadap siksaan yang sangat pedih. Jadi syukur ini suatu pondasi yang luar biasa. Kita saat ini contoh menjadi seorang mahasiswa. Ternyata uang kita habis. Kita tetap syukuri. Jangan sampai kita sampai ke orang tua, memaksa orang tua. Meminta uang harus ini, harus dikirim saat ini pula. Jangan sampai itu. Ya, karena apa? Karena saat ini adalah kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Nikmat akal pun kita harus disyukuri. Jangan sampai kita kok, wah saya kok bodoh terus. Ketika kita berprasangka, kita bodoh terus, maka Allah itu membodohkan kita. Beda ketika niat kita adalah, ya Allah, ternyata saya kok tidak paham-paham dalam pelajaran meteorologi. Oh, saya nggak paham-paham dalam pelajaran akuntansi. Semoga saya nanti berikan ilham kepada saya, ya Allah. Itu harus diniatkan. Jangan sampai saat ini, mulai awal, guru dosennya wae, ora tahu masuk, ngei tugas terus. Wah, kira enak gitu sini. Kayak gitu. Jangan sampai. Jangan sering-sering kita menyalahkan kepada murabi kita atau guru-guru kita atau dosen-dosen kita. Sehingga di situ jangan sampai bersifat niat kita dihormati masyarakat. Contoh, saat ini kita di dalam belajar jadi mahasiswa. Kita ternyata jadi komting. Nah, komting tugasnya apa? Mengurusi yang lain. Ya, mengurusi yang lain.
maka niati itu adalah untuk berjuang di agama Allah dan membantu orang lain. Jangan sampai niat kita menjadi konten itu, oh saya agar dipandang orang itu, saya ini paling megah, saya ini paling hebat. Jangan sampai, ya, itu dihilangkan. Itu pun juga seperti kita dalam kegiatan sehari-hari. Kita mau jadi ketua, kita mau jadi seorang apapun. Jangan sekali-kali niat itu adalah ingin dihormati orang lain. Kita anggap biasa aja, kita ingin berjuang di agamanya Allah. Mau dihormati, mau tidak, itu masalah mereka. Kalau dihormati ya alhamdulillah, nggak dihormati alhamdulillah. Gitu ya. Tapi terkadang orang itu sangat susah. Ketika dia dihormati, luar biasa untuk memujinya. Tapi jika dia tidak dihormati, dia mencaci makinya luar biasa. Mulai sekarang itu dihilangkan. Kita apa adanya lah. Kita apa adanya. Mau dihormati, mau tidak, nggak masalah bagi kita. Buat apa dihormati manusia kalau itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang. Kemudian niat yang selanjutnya adalah jangan sampai kita untuk mendapatkan harta dunia. Ini biasanya kaum-kaum orang yang berdakwah. Biasanya ya. Jadi dia datang, dia ingin berdakwah di agamanya Allah, itu semata-mata untuk apa? Mencari kekayaan. Jangan sampai. Ya. Besok kalau kita menjadi yang terkenal atau dakwah, pendakwah, ataupun jadi dokter yang luar biasa, ataupun jadi seorang pimpinan kayak itu. Jangan sekali-kali niat kita itu agar kita mendapatkan harta, harta dan harta itu dihilangkan. Kalau ingin berdakwah di jalannya Allah itu benar-benar harus dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam melaksanakan sesuatu jangan sampai kita agar mendapatkan kehormatan dari orang lain. Contohnya bagaimana? Biasanya ini adalah ketika kita, wabil khusus mahasiswa, ya mahasiswa, dia ingin menolong temannya. Itu agar apa? Agar dilihat dosennya, agar mendapatkan nilai A. Yang kamu dapatkan apa? Tadi yang saya jelaskan di awal. Hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi tidak kebahagiaan di akhirat. Tuh. Ya, kamu mendapatkan A. Iya, dapat A. Dapat A hanya dari dosen, tapi tidak mendapatkan A dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ketika kita niatnya ingin dihormati orang lain ataupun mendapatkan kehormatan dari atasan-atasan kita. Dalam arti apa? Ingin dipuji di sini. Nah, kita lanjutkan. Qala Muhammad bin Al-Hasani rahimahullah ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidin, la aqta'tuhum wa tabarra'tu an walaihim." Muhammad bin Hasan itu berkata, andai kata seluruh manusia itu menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari loyalitas mereka. Maksudnya ini bagaimana? Apabila seorang itu Muhammad bin Hasan itu apabila dia mempunyai seluruh budak, maka dia ingin membebaskan semuanya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalannya Allah. Ini ingin dibebaskan. Sehingga waman wajada ladzatul ilma wal waman wajada ladzatul ilmi wal amali bihi kullama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Maksudnya apa? Tidak iri hati. Kalau Gus Bahak mengatakan, kalau kita ingin bahagia, maka pintar-pintar kita melihat diri sendiri. Jangan sampai kita melihat orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita jangan sering-sering melihat kekayaan orang lain, kenikmatan orang lain. Maka yang ada apa? Iri hati ataupun dengki. Itu sifat qadarullah manusia. Contoh, ada si A.
dia mendapatkan kebahagiaan. Ternyata dia menjadi seorang mahasiswa prestasi, mapres. Seringkali kita yang katakan apa? Pas, alhamdulillah kamu menjadi seorang mapres ya, kamu luar biasa dan hebat. Apakah seperti itu? Jarang sekali. Tapi ya sikap kita kalau udah acuh tak acuh biasa aja kayak gitu, ya pasti kita, walah paling kuwi ya. Dia bisa kayak gitu, paling kecurangan dari seorang dosen. Kita yang ada apa? Suudon terus yang ada. Gitu ya. Kita jarang sekali husnudon di sini. Kemudian Angsyadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadu Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim Ibni Ismail As-Sofari Al-Ansari Imla Ali Abi Hanifah Rahimakullah Ta'ala Syi'ran. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Syafar Al-Ansari. As-Syafar Al-Ansari itu apa? Yaitu bangsa. Itu kayak kalau Habib itu modelnya Habib Qadiriyah atau masuk dalam bangsa apa, Syekhov ataupun yang lain kayak gitu ya. Membacakan syair kepada Abi Hanifah. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Ini seperti apa? Itu sudah jelas. Ketika menuntut ilmu kita hanya untuk karena ridhonya Allah, mencari akhiratnya Allah, maka kita dianugerahkan suatu kebenaran. Tapi kok niat kita hanya menuntut ilmu hanya untuk mencari kedudukan semata, maka niat itu menjadi buruk. Niat itu tidak baik, ya. Sehingga di situ dikatakan yang bawahnya, Allahumma illa idza tulabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa tanfidil haqqi wa izaritin la li nafsihi wa hawa'u fayashuyu dalik biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Boleh kita menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Kita niatnya ilmu itu ingin menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Tapi menjadi pemimpinnya itu untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerangi kebatilan. Itu. Ketika seperti itu, maka niatnya itu diperbolehkan. Dan untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agamanya Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Contoh, kita itu ingin menjadi kemenak, kita ingin menjadi presiden, kita ingin menjadi menteri sosial. Itu niatnya untuk berjuang di jalan Allah. Jangan sekali-kali niatnya itu agar kita nanti menjadi kedudukan yang baik, ataupun kita nanti dihormati orang banyak, agar saya itu menjadi seorang menteri sosial agar dihormati orang baik, maka niat itu tidak baik. Yang baik mana? Yaitu ketika kita ingin menjadi pemimpin, yaitu memerangi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian wayam bagi litolibil ilmi ayyatafakkara fi dzalik. Fa innahu yata'allamal ilma bijahdin kasyirin fala yasrifahu ila dunyal haqiratil qalilah alfaniyah syi'ran. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak akan sia-sia. Jadi tadi seluruh awal tadi niatnya itu harus direnungkan seorang muta'alim, seorang penuntut ilmu, agar kita dalam belajar ini tidak sia-sia. Oleh karena itu mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana.
Sehingga ada sebuah syair itu mengatakan hiya dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adallu minad dalil. Tusimmu bisyihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang-orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat memuliakan dan membutakan. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Maksudnya bagaimana di sini? Dunia itu sedikit dari yang sedikit. Contoh, kita itu memahami ilmu perbintangan. Ya, ilmu perbintangan. Maka sebenarnya yang lain itu banyak sekali yang menguasai. Dia paham ilmu agama, ya paham ilmu perbintangan. Maka dunia ini sedikit. Saya ambil contoh juga seorang penghafal Quran. Coba kayak gitu ya. Orang hanya menghafalkan Quran 30 juz. Kita hafal 30 juz. Maka itu jangan bangga tentang kita sudah hafal 30 juz. Karena apa? Sesungguhnya orang yang hafal 30 juz itu sekarang ini masih banyak. Ada pula orang yang sudah hafal 30 juz dengan artinya. Nah, itu dengan artinya. Maka kita pun jangan bangga. Karena dunia yang lain, orang yang lain, ada yang paham, yang hafal 30 juz, paham artinya, dan paham tafsirannya. Nah, itu. Dan ketika kita sudah paham, sudah hafal 30 juz, sudah paham artinya, sudah paham tafsirannya, apakah kita harus bangga? Jangan bangga juga. Karena ada pula orang lain yang sudah hafal, sudah paham artinya, sudah paham tafsirannya, dan dia juga sudah melaksanakannya. Itu ya, jangan sekali-kali kita membanggakan dengan apa yang kita miliki. Wayam bagi li ahlil ilmi alla yudillu nasyahu bithoma'i fi ghairil matma wa taharraja amma fihi madullatun ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadian wa tawadu baina takabur wal mudallatun wal iffah. Kadzalika yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Jadi di sini diterangkan maka seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai keutamaan yang baik. Jangan sampai kita bertakabur. Para ulama itu biasanya menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Harus tawaduk dan tidak tamak pada harta dunia. Seorang penuntut ilmu itu pun harus tawaduk. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang takabur. Angsyadana syaikhul imal al-ajal al-ustadu ruknul islam al-ma'rufu bil adi bil muhtari syi'ran li nafsi. Sehingga Ustadz Ruknul Islam itu ada sebuah syair atau al-adib itu mengalungkan gubahan syairnya. Dia bersyair kayak gitu. Nah, syairnya bagaimana? Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbun man huwa jahilun fi halihi ahwa sya'idu amisyaki am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mustafillun aw murtakin wal kibriya li rabbina syifatun bih mahsyusatun fatajannubuha watsaki. Artinya bagaimana? Inna tawadu'a. Sesungguhnya tawadu itu min hisalil muttaqi. Salah satu tanda sifat orang yang bertakwa. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaki. Dengan sifat tawadu itu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Wa minal ajaibi ujbun man huwa jahil. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan fi khalihi ahwa'u sa'idu amisyaki. Maka dirinya termasuk orang-orang yang beruntung. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu, atau
tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, yauman nawa musfaliyun au murtaki. Akhirnya ke neraka ataupun ke surga. Wal kibriya uli rabbina sifatun bih. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita. Kita itu nggak boleh sombong karena yang mempunyai sombong itu hanya Allah. Mahsusyatun fatajannabuha wattaqi. Maka hindarilah dan takutilah bersifat demikian. Maksudnya apa? Seorang murid itu harus mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu adab asor. Ataupun tawadhu itu kita tidak mengakui yang kita miliki. Contoh, kita itu sudah mahir dalam hal ini. Tapi kita jangan bangga dengan yang kita miliki. Itu ya, sehingga ada sebuah di dalam hadis itu dikatakan man tawaddu'a rafa'ullah wa man takabbara wada Allah. Maksudnya apa? Apabila kita itu bertawaduk kepada Allah, ya, kita bertawaduk kepada Allah, maka Allah itu akan mengangkat derajat kita. Dan sebaliknya, waman takabbara wada Allah. Dan apabila kita menyombongkan diri kita, kita benar-benar kesombongan kita, maka Allah itu akan merendahkan kita. Allah itu tidak menyukai kita, ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu menyombongkan apa yang kita miliki. Sesuatu apa yang telah kita berikan, itu dihilangi dari sekarang. Karena sikap sombong itu sebenarnya siapa yang miliki, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong itu hanya dimiliki Allah. Kita jangan sekali-kali, oh, kita sudah paham tentang ini, kemudian kita menyombongkan yang telah kita miliki. Jangan sampai. Tuh. Nah, ada beberapa ciri-ciri seseorang itu menjadi sombong, ya. Di antaranya itu apa? Satu, karena keilmuannya. Apabila kita mempunyai ilmu, maka kita biasanya sombong. Ilmu pengetahuan. Yang kedua, kedudukannya. Apabila kedudukan kita tinggi, biasanya kita itu pun sombong. Kita menjadi ketua, kita sombong. Kita menjadi dosen sama mahasiswanya, terkadang kita mempunyai sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, diantaranya apa? Kita karena mempunyai umat atau pasukan. Biasanya kita pun sombong ketika kita kok yang ikut kita itu banyak. Contoh, kita sudah mempunyai anggota 150 kayak gitu. Terkadang kita sombong, ini loh karena saya menjadi pemimpin. Itu dihilangi. Itu sih sebab-sebab biasanya sombong. Kemudian yang keempat, karena keturunan. Karena keturunan. Kalau kita keturunan orang yang mampu, keturunannya anaknya kiai atau bangsawan, terkadang itu menjadi sebab kita menjadi orang sombong. Iki loh aku keturunannya dari presiden kayak gitu. Itu adalah sebab-sebab sombong. Yang selanjutnya, karena hartanya atau kekayaannya. Terkadang orang kaya itu sombong terhadap siapa? Terhadap orang biasa. Itu. Biasanya itu kurang menghormati sama orang yang biasa. Maka kelak kita ketika kita diberikan kekayaan yang banyak, jangan sampai kita sombong terhadap yang ada di bawahannya kita. Dan salah satu caranya kita agar tidak sombong itu tips-tips agar kita tidak sombong bagaimana? Yaitu kita mahir-mahir adalah melihat yang ada di bawah kita. Agar kita tidak sombong apa yang telah kita miliki. Karena pada dasarnya seluruhnya yang kita miliki itu miliknya Allah. Pasti akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita itu orang yang hina sebenarnya. Kenapa seorang yang hina? Karena kita diciptakan dari apa? Hanya dari sperma.
Hanya sperma, sperma aja itu ketika dikategorikan itu nanti bisa, oh sperma itu najis kayak gitu. Kita sebenarnya dari awal itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh memiliki sifat sifat sombong gitu. Kita hanya mempunyai sedikit, kita menyombongkan diri. Dan yang harus sombong itu siapa? Ya hanya Allah. Ya, Allah lah yang boleh sombong. Ya, mungkin sampai di sini untuk pembahasan pada sore hari ini. Intinya kita pada niat dalam bertolabul ilmi, yaitu kita dari awal harus menata niat kita benar-benar baik hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jangan sekali-kali kita mencari bertolabul ilmi itu untuk dipandang orang lain maupun untuk mencari suatu harta kekayaan dan kedudukan. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan untuk yang lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Iya, tadi kan dijelaskan terkait niat mencari ilmu harus sesuai apa ya? Kita tadi itu ada penjelasan kalau kita tidak boleh sombong. Atakaburu ridai. Begitu ya, Pak Mas. iya. Sombong itu adalah selendangnya Allah begitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita membiasakan diri untuk bersifat tawadu. Lalu yang kedua itu, jika kita bercanda, semisal begini, udahlah nanti sama saya saja, saya tuh bisa gini-gini. Kan itu sudah di dalam kata-kata itu sudah mengandung kata sombong. Apakah diperbolehkan jika kata-kata itu hanya sebatas bercanda seperti itu? Sedangkan kalau kita lihat itu setiap ucapan itu adalah sebuah doa gitu Mas. Terus dari cara pandangnya itu jika perkataan tersebut mengandung kata sombong, apakah itu tidak sesuai gitu dengan niat kita mencari ilmu begitu, tolabul ilmu begitu. Terima kasih. Ini langsung dijawab ataupun ke pertanyaan yang lain dulu. Terserah Mas Sakti, ingin dijawab terlebih dahulu atau di... Oke, saya jawab dulu. Yang pertama, bagaimana caranya kita itu menumbuhkan sifat tawaduk dan tidak bertakabur. Sesuai yang saya katakan tadi yang awal, bahwa ketika ingin mempunyai sifat tawaduk, berbanyaklah kita bermuhasabah diri. Muhasabah itu apa? Melihat diri kita sendiri. Ya, melihat diri kita sendiri. Dan senantiasa kita yang miliki, jangan sampai kita itu betul-betul membanggakan apa yang telah kita capai. Niatkan semuanya yang kita miliki itu hanya karena Allah. Kita menjadi orang pintar. Itu pintarnya apa? Pintarnya Allah, bukan karena kita. Tuh. Ya, bukan karena kita. Karena itu siapa? Itu benar-benar yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita melihat apa yang dimiliki kenikmatan orang lain. Kenapa seperti itu? Terkadang ketika kita banyak melihat kenikmatan orang lain, maka kita senantiasa ingin melebihi orang tersebut. Selain kita iri dan dengki. Iri dan dengki muncul dulu. Setelah muncul, kita menumbuhkan sifat yang lain. Kita nanti, oh ingin menyaingi yang itu. Dari yang sudah mempunyai harta yang lain. Nah, itu adalah cara kita bagaimana kita benar-benar bertawadhu.
Kemudian tadi juga ada pertanyaan ya yang kedua tentang bagaimana ketika kita saat canda tawa itu bergantung niatnya. Bergantung niatnya. Apakah niat kita saat kita melaksanakan kita saat melaksanakan seperti itu, apakah niat itu benar-benar untuk menyombongkan diri kita ataukah kita hanya canda tawa saja kayak itu, hanya canda tawa. Tapi kita pun harus hati-hati karena salah satu sebab yang menjadikan kita itu hilangnya ilmu ataupun hilangnya suatu hakikat keilmuan kita itu apa? Berbanyak canda tawa, berbanyak guyon atau gurauan. Itu biasanya salah satu adalah menghilangkan ilmu yang telah kita miliki. Tapi kalau niatnya itu hanya untuk itu hanya karena untuk apa itu kekancan kayak itu, bukan diniati benar-benar menyombongkan diri, ya nggak masalah, nggak masalah. Dan sombong itu pun juga ada kategori. Ketika kita menyombongkan ilmu kita, tapi niatnya untuk apa? Niatnya untuk memicu orang itu agar menjadi lebih baik. Itu diperbolehkan. Contoh nih, wah saya ini loh sudah hafal alfiah, bolak-balik dan sebagainya. Itu niatnya untuk apa? Untuk memicu agar yang diomongi dia itu agar benar-benar nanti bisa melebihi yang dia miliki. Itu diperbolehkan. Tapi jangan sekali-kali niat sombongnya itu untuk apa? Untuk merendahkan yang lain. Itu yang nggak diperbolehkan. Ya mungkin itu ya. Karena tadi juga dikatakan setiap doa itu, setiap perkataan itu doa. Iya, setiap perkataan memang doa. Tapi itu kembali ke niat awal. Bukan tidak semuanya yang kita katakan itu ketika kita kok benar-benar diniatkan awal untuk merendahkan orang lain kayak itu, maka biasanya itu adalah terijabah itu. Tapi kalau kita kok untuk yang lain, untuk guruan dan bukan hanya niat untuk merendahkan yang lain, biasanya pun itu bukan masuk dalam doa juga. Mungkin seperti itu. Ke pertanyaan yang ada di chat dari Muhammad Yusuf I'tisam, izin bertanya, dalam kitab Talim diterangkan jika dalam menuntut ilmu adalah mencari ridho Allah, mencari kenikmatan surga, mengurangi kebodohan, menghidupkan agama Islam. Dalam teks tersebut dilukiskan beberapa niat. Lantas bagaimana urutan atau susunan dari yang paling utama dan bagaimana faedahnya? Terima kasih. Oke, ketika diruntutkan dalam teks tersebut, itu kan ada beberapa niat. Tadi ada wa dan wa. Wa itu dan, ya wa itu dan. Ya ketika diruntutkan, itu yang pertama, pasti yang paling utama itu mencari apa? Ridhonya Allah. Ya, paling utama itu pasti ridhonya Allah. Utama. Yang selanjutnya, benar. Itu dalam kitab taklim ini itu sebenarnya sudah diruntutkan. Yang pertama itu mencari ridhonya Allah. Dan setelah ridho itu, nanti apa yang kita dapat? Yaitu agar kita mencari kenikmatan surga. Agar kita mencari kenikmatan surga nanti. Dan setelah mencari kenikmatan surga, baru kita mengurangi kebodohan yang kita miliki. Tuh. Dan yang selanjutnya, setelah kita mengurangi kebodohan yang kita miliki, maka niat kita nanti bagaimana? Ketika kita nanti sudah menjadi orang yang bisa, maka kita menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urutan-urutan dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim. Itu untuk Yusuf. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, maka saya cukupkan. Sebelum itu,
saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sakti sebagai pembicara pada Ngaji Nusantara. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan pada sore hari ini. Yang pertama adalah niat dalam belajar. Niat adalah pokok dari setiap amal perbuatan. Dalam hadis Nabi, sesungguhnya amal bergantung pada niat. Banyak kegiatan dunia yang menjadi amal akhirat apabila niat kita ikhlas. Kemudian niat untuk seorang pelajar itu harus ikhlas. Yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua mencari kebahagiaan di akhirat, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang keempat menghidupkan agama Allah, sama juga seperti yang kelima, yang keenam melestarikan Islam, yang ketujuh syukur nikmat kepada Allah, yakni nikmat sehat dan nikmat akal. Oleh karena itu kita tidak boleh sering-sering untuk menyalahkan guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan yakin bahwa kita mampu. Terus yang kedelapan, jangan kita niatkan untuk meraih harta dunia, karena hidup 1000 tahun itu sama dengan hidup 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jangan kita terus fokus pada dunia. Terus yang kesembilan, jangan diniatkan untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.